Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kumala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Sejumlah langkah dilakukan mulai dari perbaikan sejumlah layanan kesehatan hingga perbaikan infrastruktur. Bahkan, Wali Kota juga telah mencanangkan program Medan Medical Tourism yang bertujuan agar Medan menjadi destinasi wisata kesehatan bukan hanya untuk warga Medan, tapi daerah-daerah lainnya. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dari stakeholder terkait untuk menjalankan program-program di bidang kesehatan yang telah dicanangkan Wali Kota? Telah hadir bersama kami Direktur Utama Rumah Sakit Pringadi Medan, Dr. Syamsul Arifin Nasution, SPOG, yang akan berbincang dengan kita terkait Rumah Sakit Pringadi dengan tema Sambut MMT RSUD Pringadi Ready. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Dirut, sekali lagi kami ucapkan sudah bergabung di podcast kita hari ini. Nah, kita tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa sektor kesehatan itu menjadi salah satu program prioritas Wali Kota kita saat ini, Bobi Nasution. Nah, lalu untuk Bapak sendiri nih, bagaimana akhirnya upaya kita mengimplementasikan agar program tersebut bisa terwujud? Langkah dan strategi apa yang kita lakukan Pak? Kita mendukung program Pak Wali Kota karena kita senang program pertama itu tentang kesehatan. Karena kesehatan itu nomor satu walaupun dia bukan yang utama. Baik. Jadi kita mendukung program Pak Wali ini, kita membuka pelayanan kita di Pringadi. Sekarang sudah jauh lebih berubah lah. Baik. Ya, pertama-tama kita memperbaiki fasilitas pelayanan di IGD. Pelayanan IGD sudah kita perbaiki, fasilitas-fasilitas di IGD sudah kita perbaiki. Ruangan untuk rawat inap sudah mulai kita perbaiki, walaupun kita belum bisa memperbaiki semua. Kita juga membuat beberapa layanan yang seperti ambulan gratis atau apa untuk penjemputan pasien yang mau berobat ke Pringadi bisa kita layani. Itu sejumlah langkah yang kita lakukan untuk merubah image Rumah Sakit Pringadi ya Pak ya. Kita tahu selama ini mungkin masyarakat banyak yang mengeluh, mungkin banyak kekurangan yang dihadirkan, yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu kira-kira apa lagi nih Pak yang akan dihadirkan oleh Rumah Sakit Pringadi untuk merubah image Rumah Sakit Pringadi saat ini? Itu mungkin image Rumah Sakit Pringadi 5 tahun yang lalu. Kita sekarang sudah berusaha memperbaiki pelayanan kita. Mungkin tampak depan kita sudah mulai terapkan senyum, sapa, sentuh itu. Walaupun selama COVID ini mungkin kurang sentuhan. Nah, ini sudah ada 9 bulan lah kita ya, dari 11 bulan kita udah mulai COVID sudah mulai berkurang. Bagaimana supaya masyarakat mau dia berobat ke rumah sakit, itu yang kita dapatkan. Lalu Pak, kira-kira inovasi apa lagi yang harus dihadirkan mungkin dalam waktu dekat yang ingin diciptakan oleh Rumah Sakit Pringadi sendiri? Ya, kita pertama-tama perbaikan pelayanan. Karena keluhan masyarakat itu pelayanan kita kurang ramah, kurang bersih, kurang banyak lah yang kurangnya. Sekarang kita coba perbaiki, mula-mula kita kebersihan dulu, keramah tamahan. Kita lakukan renovasi beberapa tempat poli. Kita buka poli medical tourism itu sebagai poli eksekutif. Kita perbaiki, kita siapkan ruangannya jauh lebih bagus. Baik. Pak Dirut sendiri, tantangan terberat sebenarnya untuk merubah image Rumah Sakit Pringadi hari ini tuh Pak, seperti apa sih Pak kira-kira? Ya memang tantangan terberat kita seperti pelayanan yang tidak bagus itu ya. Karena selama ini image masyarakat kita itu selalu kekurangan alat, tiada dokter, kekurangan tempat. Sekarang kita mempercepat pelayanan, kita perbaiki, misalnya pendaftaran sudah mulai online, bisa pakai rekamedик, bentar lagi kita usahakan, sedang kita coba mungkin untuk pelayanan nanti udah rekamedик ini jalan, daftar, ambil obat apa semua langsung aja, nggak perlu lagi pakai resep. Jadi bisa langsung, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti lah alur pelayanan seperti di rumah sakit swasta. Memang kita nggak bisa kayak di rumah sakit swasta karena mereka cepat dapat bantuan. Kita pun sebetulnya udah merubah image itu. Mungkin mudah-mudahan kalau ibu datang ke Pringadi udah jauh berubah lah.
Sudah jauh berubah, nanti kalau saya berobat ke sana mungkin ya Pak, tapi mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Nggak. Kalau bisa jangan sakit ya. Bisa, bukan hanya sakit. Jangan hanya sakit. Sekarang kecantikan pun bisa di Peringadi. Kecantikan? Ya, untuk facial, untuk apa, kita kembangkan poli kecantikan di bagian kulit. Saya baru tahu nih Pak. Ya. Saya baru tahu ada layanan kecantikan di situ berarti ada ya. untuk facial, untuk cuci facial. muka apa semua. Jadi bukan hanya sakit aja. Oke, Dari baik. rumah sakit Peringadi mau berubah, kita meningkatkan pelayanan-pelayanan tambahan seperti itu. Lebih ramah kelihatannya ya Pak Ya, sekarang ya jauh Peringadi lebih ya. ramah. Udah Ya, lebih humanis seperti itu ya. Ya, itu yang kita inginkan pelan-pelan. Kita adakan beberapa pelatihan ya, kita bersama dengan bagian diklat supaya membuat pelatihan bagaimana perawat ini senyum. Karena di luar image-nya perawat Peringadi itu kurang senyum. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang udah mulai bisa senyum. Karena ada 3S tadi ya. Iya. Tapi soal kecantikan itu tuh saya menarik. Kapan mulai ada itu Pak? Poli kecantikan sebetulnya sudah ada 5 tahun ini. Cuma masyarakat kurang tahu mungkin. Karena image-nya kalau berobat ke Peringadi hanya orang sakit. Sakit. Nah, santai ini kalau facial atau apa ini ada di lantai 2 sekarang. Di lantai 2. Ya, di dekat poli eksekutif kita, poli Medan Medical Tourism itu, situ ada poli kecantikan kita. Baik. Dokternya pun sudah cukup terkenal juga, Dokter Menda. Pasiennya pun lumayan tiap hari banyak. Jadi akhirnya pasar kita makin luas berarti begitu ya Pak ya? Kita mengembangkan unit-unit usaha yang lain. Baik. Pak, selain itu kira-kira yang mungkin belum pernah kita dengar, belum pernah kita tahu, apalagi sih yang bisa yang hadir di Rumah Sakit Peringadi selain kecantikan tadi? Ya, sekarang kita ada gigi estetika, dental estetika. Kita kembangkan dengan Medan Medical Tourism itu salah satunya poli gigi. Kita punya poli spesialis gigi. Mau pasang behel, mau pasang apa, bisa. Mau memutihkan gigi, bleaching, atau kalau kita naik sepeda terjatuh, atau kita lagi jalan-jalan mungkin salah makan jagung atau makan kacang gigi patah, bisa ke Peringadi. Jadi tidak hanya karena sakit kita ke situ begitu akhirnya ya Pak ya. Jadi orang bisa datang ke rumah sakit yang jadi ternyata Peringadi ini juga sebenarnya punya nilai sejarah yang tinggi kalau bilang ya Pak ya. Sebagai rumah sakit heritage sudah 97 tahun. 97 tahun gitu. Mungkin bahkan masyarakat Medan sendiri tuh tidak tahu bahwasanya Rumah Sakit Peringadi itu rumah sakit yang tinggi akan nilai sejarahnya. Kira-kira ada nggak sih keinginan dari Rumah Sakit Peringadi untuk menghadirkan rumah sakit bukan hanya sebagai layanan kesehatan, tapi juga bisa untuk kita wisata heritage di dalamnya, mungkin begitu. Kira-kira ada nggak Kak? Ada nggak Pak? Kita begitu? kembangkan beberapa ya seperti kita heritage ini, kita punya kawasan heritage. Itu memang tidak bisa dirubah, itu dari zaman Belanda sampai sekarang. Baik. Tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan. Artinya terus termasuk bangunan-bangunan baru pun tidak merubah dan mengganggu sedikit pun bangunan lama ya. Kawasan heritage itu nggak bisa dirubah karena Iya. dari Dinas Pariwisata, dari kebudayaan itu tidak bisa dirubah. Kita bisa melihat di situ banyak sejarah-sejarah, cerita-cerita tentang Rumah Sakit Peringadi itu seperti apa begitu ya Pak ketika kita mendapatkan layanan kesehatan di situ. Baik Pak Dirut, kira-kira saat ini sekarang sudah berapa banyak nakes atau dokter-dokter ahli yang berada di Rumah Sakit Peringadi? Kita punya pegawai hampir sekitar 1000-an ya. Nah, dokter spesialis ada 97, dokter umum 20, dokter gigi kita hampir 20 juga. Kita punya perawat dan bidan hampir 500 orang. Ya, semua bekerja sama berkolaborasi untuk memajukan Medan Sehat ini. Kita tetap menjalankan program Pak Wali Kota. Mudah-mudahan kita semua semangat kembali untuk merubah image. Memang image rumah sakit pemerintah itu jelek. Ya, tapi kita sudah juga nanti kita sudah tengok di luar seperti di Jawa, rumah sakit pemerintah itu kayak mall. Kita di Medan ini kita mau bikin gitulah, nanti ada sentra wisata atau sentra tempat kongko duduk lah. Atau UMKM mungkin begitu ya Pak ya? Sentra UMKM itu juga akan kita kembangkan. Baik Pak, dengan jumlah yang cukup banyak, terbilang banyak, kira-kira sudah efektifkah sebenarnya yang kita berikan kepada masyarakat? Ya, kalau kita berikan untuk kita bilang efektif, mudah-mudahan bisa kita layani dengan baik. Kalau untuk kepuasan masyarakat, kepuasan ini memang nggak ada batasnya. Ya, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan program Pak Wali Kota. Karena pelayanan kesehatan nomor 1. Kita rumah sakit tidak pernah menolak pasien-pasien kalau memang dia tidak mampu, tidak apa, ya kita selalu kita terima semua. Ya, kecuali kita tidak mampu melayaninya, baru kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi.
Misalnya ke Adamali, ya kan, ke rumah sakit sekitar kita kan banyak yang besar juga, kita rujuk juga. Sebegitu rahmanya sebenarnya Rumah Sakit Peringadi buat masyarakat, ya Pak ya? Ya, cuma image di masyarakat itu tetap masih belum bagus lah. Tapi kita berusaha memperbaiki pelan-pelan. Baik, kita step by step ini kita akan menyentuh masyarakat agar masyarakat juga merubah image-nya terhadap Rumah Sakit Peringadi. Nah, Pak Dirut, lalu fasilitas apa sih yang dimiliki Rumah Sakit Peringadi sendiri, Pak, untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat? Kita mempunyai alat untuk foto tora, CT scan, ya, siam, ya, kalau ada masalah-masalah untuk operasi-operasi mayor, operasi apa bisa kita lakukan. Kita juga mempunyai stroke center, ya, mungkin di Medan cuma ada 4 stroke center, salah satunya di Peringadi, yang rumah sakit pemerintah itu Peringadi. Jadi kalau pasien ada yang stroke di bawah 4 jam bisa kita tolong secepatnya tanpa operasi. Cukup kasih obat, sudah suntikan aja trombolitik, itu mudah-mudahan enggak asal dia cepat diketahui, cepat datang ke Peringadi, mudah-mudahan tanpa gejala sisa. Baik, penanganan awalnya sudah bisa kita tangani berarti di Rumah Sakit Peringadi ya Pak ya. Nah, untuk jumlah kamar dan fasilitas lainnya kira-kira berapa banyak Pak? Kita punya kamar sekitar 350, ada VIP, ada super VIP, ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Sekarang kelas 1 kita dan VIP kita masih merupakan idola. Selalu penuh kalau kelas 1 kelas VIP. Nah, jadi kalau yang kelas 3 sekarang kita perbaiki pelan-pelan. Memang ya Peringadi ini udah tua, 97 tahun. Nenek-nenek dibedai. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lagi. Kita berusaha pelan-pelan untuk perbaiki kelas 2, kelas 3. Dengan bantuan PEMKO, subsidi PEMKO, kita bisa lebih maju nanti. Mudah-mudahan kita setuju program Pak Wali Kota yang demikian besar perhatiannya kepada kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wali dan para anggota Dewan. Anggota Dewan juga banyak membantu kita, membantu mensubsidi kita. Baik, Pak Dirut, kita cukupkan dulu jawabannya, kita break sejenak. Baik, Pak Dirut, kalau cerita soal Rumah Sakit Peringadi, nggak ada bosannya rasanya ya, karena soal layanan kesehatan ini setiap hari masyarakat membutuhkan, kan seperti itu ya. Lalu kalau dibilang rumah sakit lama, kita juga nggak ingin image-nya juga lama begitu ya, akan terus ada inovasi. Kira-kira kelebihan Peringadi dibanding rumah sakit lainnya tuh apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kalau dari image lama itu ya, salah satu kelebihan kita posisi Peringadi. Letak Peringadi itu di tengah kota, gampang dijangkau, dilewati semua angkot atau apa, dan buka 24 jam. Jadi kita tetap melayani masyarakat 2 kali 24 jam istilahnya. Baik. Jadi kita rasa itu salah satu kelebihannya. Lalu selain itu kira-kira apa lagi Pak? Kita melayani pasien tanpa uang muka, tanpa apa. Asal dia bawa kartu BPJS. Sekarang lagi kita akan melayani pakai KTP aja. Dengan HUAC, mudah-mudahan bulan 12 nanti udah diteken Pak Wali Kota. Kita sangat beruntung kita dapat HUAC ini. Jadi masyarakat sudah tercover berarti gitu ya Pak ya? Baik. Nah itu tadi menyanggung soal pelayanan BPJS ini Pak. Kan banyak mungkin masyarakat, kami ini anggota BPJS tidak diperlakukan baik atau gimana. Kira-kira gimana? Di Rumah Sakit Peringadi sendiri itu seperti apa Pak? Itu sebetulnya image yang salah. Itu yang mau kita rubah ya. Kita BPJS itu sekarang sumber pemasukan utama kita. Jadi BPJS itu kita layani. Sekarang walaupun mungkin kadang-kadang ada yang merasa tidak puas. Untuk memuaskan pasien ini agak susah memang. Tapi mudah-mudahan pelayanan BPJS kita bagus. Pasien kita satu hari sudah bertambah, sudah 300, 500 harian kita yang berobat jalan. Cuma memang ada juga kendala di BPJS ini, ada pembatasan untuk ke rumah sakit tipe B. Jadi nggak bisa mereka langsung ke Peringadi. Harus ke tipe C dulu. Sementara di luar tipe C sudah banyak rumah sakit swasta yang bagus, ya, yang oleh orang yang modal-modal kuat, ya. Walaupun sebetulnya kita juga punya pemerintah bisa lebih besar. Bisa lebih besar lagi, bisa lebih kuat lagi. Kita bersaing dengan yang lain. Nah, berarti dengan begitu kita pasti berkaitan dengan manajemennya itu seperti apa Pak rumah sakit itu, agar kita pun bisa mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya. Kita manajemen akan banyak memperbaiki. Ya, kita bikin pendidikan, pelatihan untuk anggota kita, pelayanan kita, ya. Kalau di manajemen kita ya mungkin
karena kita pemerintah jadi agak lebih lamban bergeraknya dibanding dengan rumah sakit swasta. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak ya Pak ya? Ya, kita bergerak, cuma orang nggak nampak. Orang minta kita kayak di swasta. Swasta kan tanpa APBD, tanpa ada izin pemerintah. Kalau kita mau beli sesuatu kan kita harus hati-hati. Nah mungkin hal-hal itu yang masyarakat tidak tahu. Bahwasanya kita rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah. Ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Aturan pemerintah yang harus kita ikuti. Atau aturan pemerintah yang harus kita ikuti, tidak semudah dengan rumah sakit swasta lain. Begitu ya Pak ya. Nah untuk obat-obatan sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, kita sekarang sudah berusaha memenuhi obat-obatan. Ya. Semua kita usahakan. Seperti obat-obat yang mahal, seperti obat kemoterapi. Sekarang Peringadi itu pusat onkologi. Onkologi itu apa sih Pak? Nah, kanker, penyakit kanker. Kanker. Iya. Kita kalau untuk kemoterapi mudah-mudahan obat kita lengkap. Ya mungkin ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Jangan takut berobat di Peringadi. Karena kita berusaha memperbaiki pelayanan kita. Mungkin ada satu dua kita harap maklum lah ya. Tapi mungkin kita sudah jauh. Obat-obat kemo, obat-obatan yang lain sudah mulai lengkap. Dulu Peringadi itu katanya nggak ada obat, nggak ada apa. Sekarang udah kita rubah image itu. Obat kita penuhi, kita dapat bantuan APBD, ya kadang pun kita beli sendiri yang nggak apa, pakai dana belut ya. Jadi mudah-mudahan kita akan merubah image Peringadi yang dulu tanpa obat. Sekarang udah mulai kita lengkapi. Pak, kalau cerita pelayanan kesehatan, kita dihadapkan dengan perawat, ya. Nanti masyarakat datang, dihadapkan dengan perawat atau petugas-petugas lainnya. Kira-kira dari sisi pelayanan dan SOP-nya sendiri itu seperti apa Pak? Supaya kita tuh masyarakat tidak merasa kecewa nih kami ke rumah sakit Peringadi seperti itu. Nah itulah, kadang-kadang masyarakat beranggapan seperti kayak di rumah sakit swasta. Ya. Kita kalau di rumah sakit pemerintah ini ada aturan, ada SOP, semua itu ada aturan SOP-nya. Cuma kadang-kadang karena itulah kita agak ada keterlambatan. Ya. Mungkin itu yang membuat masyarakat nggak puas. Ya, memang untuk memuaskan masyarakat ini kita coba inovasi-inovasi. Banyak kita bikin inovasi sekarang. Ya mudah-mudahan nanti ya jangan sampai lagi ada keluhan-keluhan seperti itulah. Ya, walaupun ada keluhan tapi tidak lantas menggambarkan rumah sakit Peringadi itu buruk loh. Nggak harus begitu ya Pak ya sebenarnya ya. Mungkin itu image 5-10 tahun yang lalu. 5 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang image setahun ini lah, selama saya kan masih baru setahun. Coba kita rubah, kita bikin rumah sakit jauh lebih bersih, jauh lebih nyaman. Walaupun kita ada juga lah ruangan-ruangan kita yang bocor, yang apa, kita berusaha memperbaikinya. Kata kita ini tadi saya bilang, nenek-nenek 97 tahun. Sementara rumah sakit swasta paling 10 tahun, 20 tahun masih bagus. Kita udah 90 tahun. Harus diperbaiki, harus dipoles, harus dipoles, dibedain, didempul. Di usia 97 tahun. Makanya kita bikin poliproten kecantikan itu biar perawatnya bisa facial, bisa apa itu tetap melayani bukan hanya untuk umum, untuk pegawai kita juga dilayani. Baik, karena bisa jadi etalase dan menggambarkan bahwasanya ini dilayani dengan pribadi-pribadi yang baik begitu ya Pak ya, kepribadian yang baik. Baik Pak, lalu menyinggung soal digitalisasi. Kita tahu kita tidak terlepas dari dunia digitalisasi saat ini. Kira-kira di Rumah Sakit Peringadi sendiri apa sih yang dihadirkan inovasi digitalnya? Kita juga udah mulai banyak bikin inovasi ya, seperti RK medis ya, elektronik RK medis. Itu tahun depan diwajibkan semua rumah sakit pemerintah memakai elektronik RK medis. Kita udah mulai. Kita juga ada membuat beberapa program ya, podcast atau apa seperti ini. Kita ada program si Sabar Media itu ya. Kita juga akan membuat nanti unit podcast, unit audiovisual kita. Baik, tapi rekam medik tadi. Sekarang berarti masyarakat kalau berobat nanti dia datang lagi, datanya sudah terekam semua berarti. Ya, tidak lagi manual berarti ya Pak ya. Mencatat lagi, tidak seperti itu berarti ya Pak ya. Oke, baik Pak Dirut, kira-kira kalaulah kita kaitkan dengan program Pak Wali MMT, langkah rumah sakit sendiri untuk mendukung realisasi MMT sendiri itu seperti apa? Ya, kita berusaha memperbaiki dulu. Kita polis depannya dulu. Kita bedahi dulu. Jadi kita siapkan polinya, ruangannya. Kita ubah image-nya mudah-mudahan lebih nyaman. Kita perbaiki ruangannya, ruang tunggunya apa semua untuk MMT ini. Karena MMT ini juga kita harapkan turis-turis dari negara ASEAN. Kita kerjasama dengan beberapa travel ya. Nah, kita ada travel kita nanti nggak usah sebulan namanya ya. Travel itu mereka akan mencari pasiennya, akan membawa turis, akan membuat kalau ada keluhan
biar turis itu merasa nyaman. Karena kita ada diskusi sama Bapak Travel ya, mereka ingin turis itu kan datang dari luar negeri ya, sampai sini dia mungkin ada gangguan di telinga, gangguan di gigi ya. Kalau kita habis naik pesawat kan sering telinga berdenging, ada macam vertigo, itu kita kembangkan klinik THT kita. Dengan peralatan yang ada kita canggih. Kadang-kadang kalau sakit gigi dia kepingin dia cepat, kita ada klinik spesialis giginya. Klinik spesialis gigi. Iya. Tapi kalau kita belum sebelum kita jauh berbicara, MMT itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Supaya masyarakat paham nih, MMT program Wali Kota Medan nih. Medan Medical Tourism itu salah satu tujuan Pak Wali Kota yang mulia. Yang kita juga salut dengan ide Pak Wali Kota ini, karena kita tengok di data sekian miliar duit itu terbang ke Malaysia atau ke Singapura. Jadi program Pak Wali ini mencegah, yang pertama dia mencegah orang berobat ke luar negeri. Baik. Karena image di luar negeri lebih baik, ya pelayanan kita karena di rumah kita udah terlanjur buruk. Nah, makanya ini kita perbaiki pelan-pelan. Mungkin belum seperti di rumah sakit swasta, tapi kalau di tempat kita udah kita perbaiki. Supaya masyarakat tuh nggak milih negara tetangga begitu ya Pak ya untuk berobat ya. Ada rumah sakit Pringadi nih yang siap untuk melayani masyarakat begitu ya Pak ya. Memang. Nah untuk melayani sendiri pasti ada fasilitas. Fasilitas apa tuh yang paling handal tuh di rumah sakit untuk MMT? Saat ini kita utamakan dulu kita bertahap. Tahap pertama kita utamakan dulu untuk telinga THT dan gigi mulut. Baik, THT dan gigi dan mulut. Nah lalu ada arahan khusus nggak sih Pak kira-kira bocorannya? Ada arahan khusus dari Pak Wali sendiri untuk Rumah Sakit Pringadi terkait MMT? Kita sangat senang sekali perhatian Pak Wali. Pak Wali pun sudah datang ke rumah sakit kita untuk meresmikan poliklinik spesialis ini yang baru ini untuk eksekutif lah jadi namanya kita bilang, supaya berbeda dengan yang di luar. Ya kita juga banyak dapat bantuan-bantuan alat pemisahannya, alat canggih juga. Kita pun bosan juga dapat bantuan pen untuk pemeriksaan eko untuk jantung. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau tahun depan ini datang, jadi kita punya eko jantung, treadmill untuk jantung, ya untuk urologi juga kita ada alat baru ya untuk pemeriksaan kapasitor yang mungkin hanya lebih canggih, untuk hemodialisa ya kita punya. Sekeren itu ternyata Pringadi ini ya Pak. Orang nggak tahu kita terbesar di Medan. HD kita, hemodialisa kita tuh paling besar di Medan dan pertama di Medan. Itu dokternya Prof. Harun almarhum yang sekarang namanya kita abadikan untuk pusat hemodialisa di Sumatera Utara dan menjadi pusat pendidikan dokter di situ. Baik. Banyak artinya tenaga-tenaga pendidik di kesehatan sekolah di situ begitu ya Pak ya? Itulah nanti praktek di situ begitu ya? Ya itu dan kita harapkan nanti dengan kita kembangkan heritage ini, mudah-mudahan para alumni dokter ini mau kembali jalan-jalan ke Pringadi, duduk-duduk kongko-kongko di situ, kita siapkan nanti ruangan untuk ngopi-ngopi. Nah, nanti kalau udah, ini kan kita banyak perbaikan ya, ruangan terperbaiki, nanti kalau udah bagus, dulu pernah juga tuh reuni ya, yang tahun 2 tahun yang lalu sebelum COVID itu datang, reuni angkatan sekian datang ingin melihat Pringadi, kita terima. Terus tanggapan mereka itu seperti apa Pak? Ya tanggapan mereka melihat Pringadi sudah banyak berubah. Ya senior saya itu datang yang udah reuni ulang tahun Fakultas Kedokteran, yang misalnya dari USU kan, mereka datang, mereka ingin lihat, kita terima, ya mudah-mudahan tanggapannya positif. Positif ya, senang melihat perubahan. Ya, mereka nostalgia masa kuliah koas dia dulu situ, karena rumah sakit pendidikan pertama di Kota Medan itu ya Pringadi. Baik, Pak. Kalau cerita soal Pringadi, upaya-upaya lain mungkin menggandeng pihak ketiga atau stakeholder lain itu seperti apa sudah kita lakukan? Kita juga bisa mengajak stakeholder, misalnya untuk hemodialisa tadi ya, kita kerjasama dalam mesin cuci darah itu ya kan. Mesin cuci darah kita canggih, udah lumayan bagus. Saya udah pernah bandingkan dengan yang di Singapura ya, di rumah sakit Gleneagles Singapura itu sama. Alat yang dipakai di sana sama dengan yang kita pakai di tempat kita. Cuma masyarakat mungkin nggak percaya. Saya tengok sama, saya pernah bawa saudara saya berobat di sana. Alat yang di Singapura itu sama dengan alat kita. Jadi sebetulnya kita nggak kalah canggih, cuma image di masyarakat itu tetap yang jelek. Kita punya ruangan VIP-nya pun untuk hadir kalau mau. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat ya Pak ya. Tapi Pak Dirut,
kendala yang dialami selama menjadi Dirut Pringadi itu apa sih sebenarnya Pak? Tantangan berat kayaknya nih untuk merubah image itu. Ya, gitu kita berusaha merubah image ya, bukan hanya untuk masyarakat. Di dalam juga kita menghadapi juga beberapa tantangan, beberapa itu tetap ada. Tapi kita tetap positif, kita ingin maju, kita ingin berubah. Kita nggak ingin seperti yang dulu-dulu. Kita ini kebetulan dapat wali kota yang mendukung kita bantu, saya harapkan semua pegawai tetap semangat. Karena dengan kedatangan Pak Wali Kota waktu ulang tahun ke-97 semalam, itu sangat menambah semangat kami. Ternyata perhatian Pak Wali Kota jauh besar sama kami. Semua punya gerak langkah yang sama Ya, untuk perubahan buat Rumah Sakit Pringadi. Terakhir nih Pak Dirut, harapan Pak Dirut sendiri terkait perubahan yang terjadi di Rumah Sakit Pringadi. Ya, harapan kita supaya kita harapkan semua pegawai tetap mau berubah. Karena kalau tidak kita yang merubah image Pringadi itu tidak akan berubah. Jadi kita harapkan semua dokter, pegawai tinggalkanlah kesan image-image yang lama itu, kita harapkan mudah-mudahan bisa jauh lebih bagus lagi. Karena saya tengok ini udah mulai ada peningkatan jumlah pasien, jumlah apa ya. Mungkin kita semalam dihantam COVID itu jauh lebih berat lagi. Image COVID itu kan mengerikan. Mengerikan. Iya. Masuk rumah sakit nggak pulang lagi ke rumah. Nah, itu dari kita. Tapi sekarang mudah-mudahan orang udah nggak takut lagi, COVID pun udah dianggap sebagai penyakit biasa. Tapi tetaplah waspada kita. Baik Pak Dirut. Seru ya perbincangan kita, dan yang terpenting itu adalah bagaimana image Rumah Sakit Pringadi bisa berubah menjadi lebih baik. Masyarakat jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Pringadi, dan kita bisa sama-sama mendukung terwujudnya MMT, Medan Medical Tourism. Terima kasih banyak Pak Dirut sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat dan informasi yang luas bagi masyarakat. Terima kasih Pak Dirut untuk kehadirannya. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi, selamat sore. Selamat sore.